Halo? Iya, halo. Halo? Kenapa? Sebentar ya, Mel. Ntar ya. Apa? Dengar. Iya nih. 2 minggu. 2 minggu setelah pesan. Oh. Doain Pak Allah. Dan dari Allah. Iya. Iya. Udah ada itu udah ada duit belum? Kenapa? Udah ada duit belum? Hari ini bawa ya, Meh? Apa? Udah bawa ya, Meh? Aneh. Udah bawa ya, Meh? Udah bawa. Yang bawa. Eh. Isha Yamamoto. Hah? Isha Yamamoto. Bener bukan? Apa? Bener bukan? Apanya? Bener bukan? Iya. Iya, ini boleh video orang, aku mau beli mandi dong. Kenapa, Mel? Ini mau beli mandi ya, aku mau video beli mandi. Nggak ngerti ntar ya. Ini aku mau video beli mandi. Mau apa pribadi? Video sebentar aja. Video call. Oh iya, iya. Sebentar aja, ambil ini ya. Iya. Semoga ya, Mel. Sebentar hari ini, sebentar aku mau cerita. Saya mau latihan diri dulu nanti. Ya, ambil aja diri. Ya udah ya. Ya. Halo, Melani. Halo. Halo, Melani. Halo. Ya. Gimana, Melen? Amalnya? Hah? Amalnya gimana? Baik. Baik. Oh, baik. Hari ini aku lagi dapat apa? Hah? Hari ini aku lagi dapat apa? Nggak ada. Hah? Belum. Nggak dapat apa-apa, biasa aja. Ini dari terima Tuhan. Ya, biasa aja. Gue nggak tahu ya. Berapa hari ini gue dapat belum. Apa? Gue dapat terima Tuhan, gue dapat belum. Pelan-pelan, apaan? Aku nggak dapat terima Tuhan. Ah, Aku dapat bulu. firman Tuhan, dapat 10. Iya, aku dapat bulu. Katanya doa itu. Aku dapatnya banyak tuh 2 kali. Iya. Aku nanti ya, kalau itu. Iya, nanti. Oh.
Ulah. Sebentar ya teman-teman, 10 menit Ya. kita mulai. Dan berdoa ini. Apa? Dan berdoa apa? Freddy pimpin doa boleh, Fred? Kalau doa pembuka? Doa pembuka boleh pimpin doa, Freddy? Bisa. Oke, makasih ya. Bentar. Itu ya. Pembicaranya siapa sih namanya? Sorry, lupa aku. Siapa? Pembicaranya siapa sih? Lupa aku namanya. Yamamoto. Hah? Kayak Kesia ya? Yamamoto. Kesia Yamamoto ya? Iya. Kesia Yamamoto. Iya. Oke. Yamamoto kan ya? Iya. Oke. Nggak salah nyebut, aku sebut lagi. Ya nama mono ya. Nama mono ya namanya. Iya. Ya nama mono. Yamamoto. Ya nama mono. Oke, sip. Ini bukan. Ya nama mono. Iya, tahu Malaysia. Hah? Iya, udah tahu Malaysia. Oh. Kesia Yamamoto. Aduh. Mamamu lihat mamamu. Hah? Mamamu lihat. Sehat? Oh. Mamamu di rumah. Aduh. Hah? Ah? Mamamu di rumah. Di rumah ya. Oh. Lagi pergi sih. Di mana? Di mana? Lagi pergi bentar. Di mana? Hah? Lagi pergi bersebentar teman-temannya. Oh, di mana? Di Lianon. Dia. Hah? Iya, sendirian. Ada dia. Iya. Lu yang itu kan. Hah? Lu yang itu. Apa kunci pintu? Apa Ya. namanya? Udah kunci pintu. Iya, kunci pintu udah. Kunci pintu yang benar ya. Iya, tutup, Pak. Di mana lu sendirian kan? Iya, sendirian bisa kok. Udah biasa. Kunci pintu yang benar. Terus itu ada nih. Iya, ada kok, ada itu, ada orang. Ada apa? Aman di sini, aman di rumah aku. Soalnya di sebelah rumah rame, ada tukang cukur. Tahu dia kalau ada apa-apa dia langsung masuk ke rumah. Oh. Ada kan? Dia. Jangan lu. Jangan lu. Halo? Iya, Pauline. Halo, Halo, Paulin. Halo. Gimana kak? Udah tahan ujinya? Ujinya udah tahan belum? Ujin. Kucing. Ya. Hah? Apa? Ujinya udah tahan belum? Kucingnya sudah makan belum? Sudah. Oh, puji Tuhan. Sebentar ya, teman-teman. Ya, ini ada Alin. Siapa? Ya, ini ada Alin. Astrid.
Ya, Astrid lagi ujian. udah apa? Ujian kuliah. Bener udah lagi. Kenapa? Ya udah apaan? Teologi. Hmm. Dan apa ya? Ah, Iya nih belum baca WhatsApp saya, Jessica. ini apa ya? Putri. Putri juga belum baca WhatsApp saya. Oh. Tadi ada udara di depannya nanti ya. Di depan Tuhannya. Di depannya. Kenapa? Di depan Tuhannya nanti ya. Ada udara itu. Kenapa? Di depan Tuhannya nanti ya. Ada udara itu. Di grup kenapa? Ada udara di depan Tuhan nanti ya. Gak ngerti, Mel. Di depan Tuhannya. Ini pendetanya siapa nih sekarang? Kenapa? Pendetanya, nggak ada pendeta ya? Iya ada. Keisha Yamamoto, pendeta. Oh iya iya. Iya. Hai, Van. Halo Manis, apa kabar? Baik, Selamat berjumpa lagi. baik. Iya, ini baru pindahan kemarin. Tidak mana? Kamu Melayu. Oh, Manis suka jalan-jalan ke kamu Melayu nggak? Enggak, aku nunggu satu. Ada. Aku Melayu Oh, jauh. Aku pantas Melayu dapat di jauh. situ. Jauh ya? Iya. Aku pindah rumah jauh aman. Gimana dulu Iya, di mana? Dulu di mana? nggak dapetnya di situ. Dulu di mana? Dapetnya di situ. So. Dulu di mana? Dulu. Pinang Muara. Oh, di Bindawan mana? Iya, Pinang Muara yang dulu tuh dekat sih kalau situ. Itu masih nggak jauh sih. 10 menit lah dari sini. 10 menit dari Oh. sini. Di Bindawan Nggak. mana? Di Bindawan Apa? mana? Di Bindawan mana? Jauhan sini. Kalau sana Oh, dekat, kan saya akhirnya di situ, di Pinang Muara. oh, Jadi ya, aku ikut orang kerja akhirnya yang punya rumah. Orang tua juga udah nggak mampu, udah nggak punya rumah. Orang tua ibu ikut adik, ikut mantunya. Ya saya jadinya gitu. Dikasih bapaknya tempat sama orang kerja akhirnya nggak boleh tinggal lagi. Mau nggak mau saya mesti kontrak. mahal nggak? Iya, Mahal nggak? usahaku Mahal nggak? Mahal nggak? mahal 600. Oh, satu 600 bulan, bisa. satu bulan 600.000. Iya, Oh, sehari 20.000 lah. Tapi kan kadang-kadang ya penghasilan juga nggak banyak. Saya juga kamu jual apa? aku jual koran sama ngajar-ngajar gitar. Hah? Aku kan sekolah musik dulu. Jual koran. Oh, jual orang. Itu Iya, satu bulan dapat berapa kalau jual orang? ya kalau langganan aja sih paling cukup buat hari-hari aja, nggak banyak. Langgananku cuma nggak banyak, cuma 5 pintu. Dulu banyak, sekarang enggak. Oh, Dulu karena kan sekarang udah banyak internet udah banyak.
Jadi Oh. orang malas baca koran sekarang kali. Oh. Jadi ibunya nggak gimana? Ibunya sehat. Ya kurang lebih 700 sih paling buat ya, kalau 700 sekarang paling buat sisanya buat kehidupan Makan. sehari-hari. Sisanya Makan. Makan minum ya. Makan berapa? nggak tahu deh tuh. Orang Sebulan makan. Orang sebulan makan. 700. Kamu makan dari mana? Apanya? Kamu makan dari mana? Makan Apa ya? sayur nasi itu dari mana? Oh iya, aku kan nyari aja sambil iseng di jalan. Maksudnya dagang-dagang orang ke orang. Oh itu. Sambil ngajarin gitar itu juga nggak jelas, ngajar gitar juga nggak jelas. Tapi kondisinya kayak begini kan. Ya, ini lagunya udah mulai belum? Iya, sebentar lagi ya. Oke. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Oke. Ivan. Oh iya teman-teman. Halo. Halo? Itu entar malam di TV One. Ya? Entar malam pokoknya jam berapa itu TV One ada Cilolak. Ya? Mana? Iya. Di TV One. Nggak tahu jam berapa di TV One malam-malam. Ya mau Antara jam 8. Jam 8-an nih. Jam 8-an jam 8 jam 9. TV One jam 8 nih. Oh ya. Jam 8. Ya. Lalu WA ya. Iya nanti gue kabarin deh. Nanti kabarin di grup. Lalu WA ya. Iya tadi grup. Tadi kabarin. Beneran. Iya tadi kabarin. Jam 8 deh aja lah. Jam 8 apa jam 8 atau jam 9 ya. Di TV One. Tadi. Nanti aku lihat dulu deh. Kalau misalnya ada Aku ada WA-nya. Hah? Aku ada WA-nya. Laura. Nggak ada. Oh, aku tahu. Ada di TV. Oh, aku udah lihat. Ada di TV kan? Ada di TV One. Lalu amalin gue ya. Hah? Iya. Lalu amalin gue ya. Iya. Ya ini Keisha yang fotonya udah mau join. Udah ya? Udah join. Acung berdoa apa? Acung. Halo Keisha Yamamoto. Halo. Halo. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Halo Freddy. Puji Tuhan. Shalom. Oke. Bu. Langsung mulai aja sambil nunggu yang lain juga. Nanti menyusul, biar yang lain nyusul. Sebelumnya terima kasih buat Pendeta Keisha Yamamoto yang sudah meluangkan waktu untuk memimpin PA ini setengah 1 jam ke depan. Terima
Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada PA kita hari ini. Baiklah, kita mulai saja, langsung saja doa pembuka oleh Freddy. Ya, oke, kita mulai dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Bapak, hari Sabtu yang cerah ini Bapak, Engkau mempersatukan lagi di dalam PA ini Bapak. Bapak, kami ingin mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu Bapak. Kesia Yamamoto Bapak, kami ingin mendengar suara-Mu lewat renungan hari ini Bapak yang dibagikan pendeta Kesia Yamamoto Bapak. Bapak, urapi Bapak Kesia Yamamoto Bapak sehingga bisa sampai mindset ke Tuhan kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan Ibu, Tuhan Yesus, beri kesehatan yang mutu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita mulai sharing firman Tuhan dari Kesia Yamamoto, kita naikkan pujian dulu, Mau Cinta Yesus ya. Oke. Mau cinta Yesus selamanya. mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, aku ini anakmu, hidupku. Ya Bapa, sesuai dengan rencanamu. Ya, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, dimohon teman-teman di-mute dulu ya, biar Oke. kita berikan kesempatan pendeta Kesia Yamamoto untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke. Baik, silakan pendeta Kesia Yamamoto. Oke, terima kasih. Nah, Sisi bisa minta tolong itu partisipan yang atas nama GBI Kayalim bisa dijadikan admin karena saya mau share PowerPoint biar teman-teman nanti bisa ngikutin. Jadi saya ada bikinin, ya. Ya. Sudah. Oke, thank you. Saya akan share nanti dari layar yang satunya ya. Akun saya satunya. Oke. Ya, hari ini kita akan bicara tentang melihat hal-hal yang sederhana, ya. Kalau misalnya hari-hari ini teman-teman mungkin kita setahun kemarin mengalami pandemik ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mengalami keterbatasan fisik gitu, kita banyak di rumah, lalu tiba-tiba ada pandemi juga, jadi mungkin ada beberapa teman yang saya kenal juga jadi kesulitan berobat karena misalnya mau ke rumah sakit, jadi serem gitu kan, ada banyak protokol yang harus diterapkan, dan itu membuat kita jadi semakin kesulitan. Itu adalah realita atau fakta yang memang terjadi hari-hari ini. Jadi masing-masing orang punya masalahnya sendiri, masing-masing orang punya bebannya sendiri, tapi percayalah bahwa semua yang kita alami gitu ya, hal-hal yang mungkin nggak nyaman yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Jadi hari ini biar kita belajar sesuatu sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan dan kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus ngapain gitu ya. Jadi tema hari ini adalah melihat hal-hal yang sederhana. Oke. Next-nya saya bacakan dulu ayatnya simple, mungkin teman-teman sudah hafal. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Ayatnya bicara seperti ini.
asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Simpel sekali ya. Jadi ayatnya berkata, asal ada makanan dan pakaian itu cukuplah. Hidup itu sebenarnya simpel. Kalau kita mau ngomong esensi hidup kita itu sederhana. Tapi seringkali kita yang bikin jadi ribet gitu. Kita seringkali membandingkan keadaan kita, hidup kita dengan orang lain, akhirnya hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita, kita nggak lihat gitu. Itu sebagai berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, karena kita terlalu banyak melihat yang di luar. Kita bandingin, mungkin orang lain bisa bebas, kita mungkin terbatas gitu secara fisik. Lalu ada yang bandingin, ya orang lain punya finansial yang lebih baik, lalu kita bandingin karena kita merasa lebih kurang. Lalu kita bandingin lagi, iya karena punya keluarga yang mendukung, sementara saya nggak ada yang mendukung. Kalau kita selalu memfokuskan kepada hal-hal yang di luar kita, maka kita nggak akan pernah melihat berkat Tuhan gitu. Karena kita yang bikin ribet. Apa yang terjadi hari ini itu tidak mewakili keseluruhan hidup kita. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman sedang mengalami kondisi yang sedang down gitu ya, entah apapun alasannya, entah karena finansial, karena kesehatan, atau karena masalah pribadi yang lain, itu bukan gambaran bahwa seumur hidup kita akan sama. Jadi alangkah baiknya kita mulai belajar menjadi orang-orang yang bersyukur, terlepas apapun itu keadaan kita hari-hari ini. Nah, waktu kemarin mulai memasuki masa pandemi ya, kita PSBB, banyak di rumah aja, kita mungkin harus jadi lebih hemat gitu, atau mungkin kita harus lebih banyak bersih-bersih gitu, harus sering cuci-cuci tangan. Nah, tidak sedikit orang itu yang mengeluhkan hal-hal yang tidak esensi. Misal, saya nggak bisa keluar rumah sekarang, dulu masih bisa jalan gitu, misalnya bisa ketemu teman-teman, kayak kalau misalnya ini mungkin dulu bisa ketemu, sekarang kita harus pakai online terus gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang esensi. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, sebenarnya itu karena anugerah. Banyak orang tidak bisa memasuki tahun yang baru ini. Entah mungkin mereka karena sakit, karena kena virus, atau karena alasan yang lain, apapun itu. Cara mati seseorang memang tidak menggambarkan bahwa apakah orang itu berkenan sama Tuhan atau tidak. Enggak, saya enggak bicara ke sana. Tapi kalau sampai hari-hari ini teman-teman dan saya masih hidup, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, masih ada yang perlu kita kerjakan, masih ada rancangan yang belum tergenapi di dalam hidup kita. Jadi harusnya kita bersyukur, karena tidak semua orang bisa memasuki tahun yang baru ini, musim yang baru, dengan semua hal yang baru di tahun ini, banyak yang nggak bisa ngalamin. Tapi Anda dan saya, teman-teman kita semua masih hidup sampai dengan hari ini. Terlepas dengan semua keadaan kita, keterbatasan, kelemahan, itu bukan masalah. Tapi intinya Tuhan punya kesempatan, Tuhan masih punya rancangan buat teman-teman dan juga saya sampai dengan hari ini. Jadi coba melihat hal-hal yang sederhana mulai hari ini. Mulai belajar bersyukur gitu dengan kehidupan kita. Berhentilah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain gitu. Berhentilah untuk kita selalu menginginkan hal-hal yang di luar kontrol kita. Mulai lihat apa yang bisa ada di dalam kontrol kita, ya. Nah, poin yang pertama yang kita mau share hari ini adalah kita perlu tahu nih, kalau kita mau menjadi orang-orang yang simple, yang melihat hal-hal sederhana, itu kita perlu prinsip yang pertama. Tuhan itu adil, tapi tidak sama rata. Ya, saya bacakan dulu ayatnya, Matius 25 ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian di luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Di situ teman-teman lihat ya, ada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Tuhan itu adil di dalam kehidupan kita. Tapi adil tidak berarti sama rata. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami sakit, misalnya masih sakit, saya juga pernah sakit parah dulu sampai nggak bisa jalan, bukan berarti kita bisa komplain dan bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya sakit, kenapa saya punya keterbatasan fisik, kenapa orang lain enggak, gitu. Kita nggak bisa komplain itu, karena keadilan Tuhan itu tidak sama dengan kondisi sama rata.
Kalau misalnya kita pun lebih baik dari orang lain, tidak berarti kita bisa menghakimi orang lain, itu lebih rendah daripada kita. Ya, semua yang kita punya, berkat, keadaan, semuanya diizinkan Tuhan ada di dalam hidup kita itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Jadi kalau teman-teman mungkin merasakan, kok beban saya berat, percayalah itu masih ada di dalam kapasitas teman-teman semua. Kalau saya pernah mengalami kondisi sampai tidak bisa berjalan, berarti di mata Tuhan, kapasitas saya masih sanggup untuk menanggung itu. Jadi belajarlah mengucap syukur. Tidak berarti pada waktu keadaan kita jelek, berarti kita tidak diperkenan Tuhan. Tidak. Tuhan memberikan kepada kita, mengizinkan sesuatu terjadi, dipercayakan sebuah keadaan, sebuah berkat, sebuah kondisi, itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi mulai sekarang, kita tidak perlu lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu seperti apa. Kita tidak perlu lagi melihat hal-hal yang lebih dari kita. Ayo belajar. Kalau memang Tuhan saat ini izinkan kita mengalami keadaan tertentu, ayo belajar. Terima kasih Tuhan. Gitu. Saya tahu tidak mudah. Ya, saya juga pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman. Saya juga pernah kehilangan anak kembar saya. Gitu. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dan itu nggak enak. Air mata, iya. Penderitaan, iya. Tapi di saat yang sama, saya belajar untuk terus berkata, Tuhan, terima kasih. Karena saya percaya bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan. Jadi yang pertama kita perlu tahu dulu nih, Tuhan adil, tapi tidak sama rata. Ya. Oke, saya matiin sebentar karena masih ada yang belum mute ya. Saya mute dulu. Supaya bisa fokus. Oke? Yang kedua, kalau tadi Tuhan itu adil, tapi tidak sama rata. Jadi kita tidak perlu mencari keadilan sisi manusia, sama rata, keadaan kita harus sama-sama orang. Enggak harus seperti itu. Ya, teman-teman perlu tanam baik-baik, keadaan kita hari ini tidak mewakili keadaan kita seumur hidup. Jadi bukan berarti keadaan kita akan sama terus. Lalu yang kedua, Allah itu memenuhi keperluan kita, bukan keinginan kita. Ayatnya di Filipi 4 ayat 19 dikatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman semua, di dalam situasi pandemi seperti ini ya, situasi yang sulit, semua orang pasti mengalami situasi yang sulit, apa sih yang kira-kira paling kita butuhkan? Teman-teman bisa jawab di dalam hati ya, kira-kira nih, hidup kita itu sebenarnya yang paling esensi itu apa sih yang kita butuhkan? Apakah teman yang banyak? Apakah pakaian yang sangat bagus? Atau mungkin makanan yang enak-enak? Atau mungkin bisa pergi hangout sesuka kita? Apakah itu yang paling kita butuhkan? Rasanya kalau kita jadi orang yang bijaksana, kita tahu di situasi sulit seperti ini, hal yang paling esensi sebenarnya yang kita butuhkan, itu adalah apa? Hidup. Kita masih bisa hidup sampai dengan hari ini, itu berkat yang luar biasa. Nah, kalau kita nggak hidup, kita mau ngapain juga nggak bisa, udah selesai gitu kan. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan dalam arti secara global ya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami keterbatasan fisik, entah dari lahir atau ketika dewasa, itu tidak masalah. Tapi kita tahu kok bahwa kesehatan itu hal yang berharga. Waktu kita sehat, kita bisa melakukan hal-hal yang maksimal gitu. Nah, kesehatan ini tidak bicara hanya tentang fisik, tapi juga mental. Kita perlu menjaga kesehatan pikiran kita, kesehatan mental kita, itu salah satunya dengan cara menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sosial media, berita-berita, itu kita harus bisa filter, supaya kesehatan mental kita itu bisa terjaga. Lalu yang berikutnya, makanan dan minuman. Ini tidak ada embel-embel yang enak-enak, yang mewah-mewah, nggak ada. Karena tadi ayatnya berkata, asal ada makanan, itu cukup. Nah, kita seringkali yang membuat ribet, seperti bangsa Israel. Dikasih mana, dikasih makan mana, 40 tahun ngomel. Padahal gratis, dikasih Tuhan dari langit, tinggal makan, tapi ngomel. Karena apa? Bosen.
kita seringkali melakukan yang sama. Kita masih bisa makan, meskipun sederhana. Itu adalah sesuatu hal sederhana yang harusnya kita syukuri, teman-teman. Jadi kita jangan compare, aku bosen nih, aku pengen makannya yang enak-enak gitu misalnya. Kita harus tahu, kalau kita tahu hidup kita, kesehatan kita lebih berharga, makanan sederhana pun kita akan bisa makan dengan ucapan syukur. Lalu yang berikutnya tempat tinggal. Kita masih bisa ada tempat berteduh ya, entah mau rumah sendiri, entah mau sewa gitu, entah mau kontrak, nggak masalah. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita punya tempat untuk berteduh, itu juga berkat. Itu sesuatu yang sederhana yang kita itu harusnya syukuri. Jadi kita harusnya ngerti hari ini, hal-hal apa sih yang sebenarnya esensi di dalam hidup kita. Nah, mulailah lihat dari situ, supaya kita tidak stres gitu, tidak depresi untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Lalu yang berikutnya, apa sih yang perlu kita latih gitu untuk menjadi orang-orang yang simple? Satu aja, kita bisa mengenal rasa cukup. Paulus bilang begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus itu orang yang hebat, dia orang yang terkenal, didikan imam besar, dia orang yang punya kekuasaan, hebat gitu. Dia juga kerja sebagai tukang tenda meskipun dia pelayanan. Secara keuangan dia tidak kekurangan gitu. Tapi dia belajar hidup dengan sederhana, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi yang kita perlu belajar adalah kita mengerti rasa cukup untuk kehidupan kita. Cukup untuk makan minum yang kita punya, yang kita bisa makan hari ini meskipun sederhana. Jangan ngeluh, jangan ngomel. Cukup untuk kesehatan kita, kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, bernafas, itu anugerah sampai dengan hari ini. Belajar merasa cukup, jadi jangan terlalu banyak menuntut untuk Tuhan aku maunya begini, Tuhan aku maunya begitu. Belajar waktu kita hidup dengan Tuhan itu bertanya, Tuhan maunya apa? Dalam keadaan saya yang sekarang, dengan kondisi saya yang sekarang, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Jadi bukan Tuhan aku maunya ini gitu. Kita mulai berubah caranya. Biasanya orang tahun baru bikin resolusi ya. Aku mau tahun ini punya ini, mau punya goal ini, mau punya mimpi yang ini gitu. Itu juga nggak salah. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memberikan list, kita mau apa, kita kepengen apa, tahun ini kita mau merencanakan apa, coba kita belajar memiliki rasa cukup dengan ucapan syukur sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, dan kita tanya, Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Nah, waktu kita sudah bisa melakukan ini, maka kita akan menjadi satu langkah orang-orang yang bisa melihat hal-hal sederhana, menjadi orang yang simple gitu. Jadi kita nggak ruwet dengan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ya, ayatnya berkata dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Poin yang ketiga yang kita perlu lihat adalah waktu kita itu bisa mengucap syukur sama hal-hal yang sederhana, kita setia di situ, kita menikmati, belajar merasa cukup, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Itu otomatis. Kalau misalnya kita tidak mengucap syukur untuk kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, makan minum yang kita bisa nikmati hari ini, maka Tuhan tidak akan percayakan hal yang lebih besar. Karena yang kecil aja nggak bisa tanggung gitu. Karena yang kecil aja nggak sanggup gitu. Misalnya, ibaratnya, teman-teman ini punya uang 500 rupiah ya. Saya punya uang 500 rupiah. Kelihatan ya, di sini koin. Nah, seringkali orang itu nggak menganggap berharga loh uang 500 ini. Misalnya ya, kalau ditanya, misalnya saya ditanya orang, ini orang rata-rata akan menjawab. Kalau misalnya di dompet kita ternyata tinggal uang ini nih, 500 rupiah doang. Ditanya orang, kamu punya uang apa enggak? Kayak gitu. Rata-rata orang akan berkata kalau punya uang 500 atau 1000 deh gitu ya. Dua koin. Rata-rata orang akan berkata, aku nggak punya uang gitu.
kita nggak menganggap yang Rp1.000 ini, 500 koin ini uang, karena seringkali orang hanya menganggap hal-hal yang besar. Nah, kalau kita terbiasa seperti ini, berarti kita tidak mengucap syukur untuk berkat yang kita punya, untuk uang yang kita punya. Mau Rp100 pun itu kan uang, ini uang gitu, ada nilainya. 2 koin 500 ini nilainya 1.000, ini uang teman-teman. Tapi nggak dianggap. Apakah benar ini nggak ada gunanya dalam hidup kita? Ada loh. Bisa buat bayar parkir motor, misalnya kalau saya ke pasar, parkir masih bisa Rp1.000, kalau motor ya. Atau misalnya dalam kondisi terdesak, kalau teman-teman masuk angin, ini 500 ini bisa buat keroan gitu, bisa buat kerikan gitu ya. Kalau misalnya orang Jawa, saya karena hidupnya di Jawa, kalau masuk angin itu carinya uang koin gitu. Nggak mungkin kita kerokin muka badan orang pakai pisau kan, nanti lecet gitu, nanti berdarah. Ini pakai uang yang Rp500 ini yang sepertinya nggak berharga, tapi ini masih berguna loh. Kadang bisa berguna buat apa? Buat ganjel juga bisa gitu. Jadi kalau kita mau melihat hal-hal yang simpel, sebenarnya ini juga ada gunanya, ada nilainya, ada manfaatnya. Cuman karena kecil, seringkali kita nggak anggap ini. Ada banyak hal-hal yang seringkali kita nggak anggap. Kita masih bisa hidup, kita nggak anggap. Karena kita maunya apa? Bosen di rumah terus, aku maunya pergi, aku maunya main di luar, aku maunya hang out sama teman-teman. Padahal hang out bukan hal yang esensi. Hidup kita itu adalah anugerah yang besar. Kita komplain sama makanan, aduh bosen kayak gini-gini terus. Misal dokter suruh menghindari makanan tertentu, jangan banyak manis, jangan banyak daging ya, misalnya harus diet tertentu supaya lebih sehat. Kita ngomel gitu, kita komplain. Padahal kalau kita tahu bahwa hidup dan kesehatan itu berharga, kita nggak akan ngomel gitu, disuruh makan pepaya tiap hari, ya ayo makan. Saya dulu disarankan dokter untuk jangan konsumsi daging terlalu banyak. Karena saya tahu kesehatan itu berharga, saya tahu bahwa kalau saya bisa sehat itu anugerah, ya udah gitu, 1 tahun full saya nggak konsumsi daging. Waktu itu, saya mengikuti anjuran dokter. Karena apa? Kesehatan saya anggap berharga. Meskipun pada saat itu kondisi saya masih sakit parah, bahkan saya nggak bisa berjalan. Ada banyak hal-hal yang seringkali kita tidak hargai. Misal, keluarga kita di rumah. Ada orang yang masih mendukung kita, masih ada teman yang baik sama kita, yang mendoakan kita gitu ya, yang suka perhatiin kita. Kadang-kadang kita juga nggak anggap itu. 1-2 orang yang baik sama kita, kadang kalah dengan banyak orang yang menyakiti kita. Kita lebih fokus sama orang yang jahat sama kita. Semua orang itu jahat gitu. Kita jadi underestimate sama orang. Semua orang itu baik, semua orang itu ngomong enak gitu. Padahal nggak semuanya. Masih ada 1-2 orang yang baik dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak lihat. Nah apa? Karena lebih kecil porsinya dibanding orang-orang yang mungkin jahat sama kita. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman kita. Semuanya di tahun yang baru ini. Mulai kita punya attitude, punya hati yang berbeda. Yuk, jangan terlalu kebanyakan rencana, planning, impian gitu ya. Itu boleh, wajar gitu, manusiawi dan boleh karena kita nggak boleh mengalir sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya progres. Tapi mulai yuk dari 2 hal. Apa yang kita punya hari ini dan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Coba cek di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita punya Tuhan yang masih mengasihi kita, memberikan kehidupan, itu anugerah. Kita punya keluarga, itu juga anugerah. Kita masih bisa makan, meskipun sederhana, itu juga berkat. Bersyukurlah untuk itu. Lalu kemudian kita masih bisa komsel gitu ya, kayak gini ibadah, meskipun mungkin nggak bisa ketemu, tapi bisa online, itu juga berkat. Karena mungkin ada banyak teman-teman yang tidak punya data internet, gitu, tidak punya wifi, yang mungkin juga untuk ibadah online juga sulit, gitu kan. Nah, kita masih bisa mengalami, menikmati ini, ya bersyukur untuk itu, meskipun kita nggak bisa ketemu secara offline. Ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang kita bisa syukuri.
Kalau misalnya mungkin keadaan kita toh hari ini nggak enak gitu ya, mungkin teman-teman ada yang lagi dalam kondisi sakit, ada yang masih dalam kekambuhan gitu, mungkin keadaannya drop, naik turun, coba belajar berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Kalau masih bisa merasakan nyeri, itu juga anugerah loh teman-teman. Ada beberapa kasus langka di dunia ini yang orang itu nggak bisa ngerasain sakit sama sekali. Jadi kalau misalnya dia kena pisau gitu ya, luka, jatuh, atau bocor, nggak rasa gitu. Jadi justru bahaya karena nggak tahu gitu. Tidak ada alarm dari tubuhnya yang memberitahu bahwa ini loh saya merasakan ini. Jadi kalau misal teman-teman merasakan aduh kondisi tubuh saya sedang tidak nyaman, oh keadaan saya saat ini tidak baik, atau mungkin teman-teman sedang berlatih supaya menjadi lebih sehat dan ada progres. Itu juga sesuatu yang simple yang harus kita syukuri. Jadi mulai yuk dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita masih bisa latihan untuk melatih kesehatan kita bisa jaga makan gitu ya, kita masih bisa berobat gitu, kita masih bisa konsultasi, yuk kita lakukan gitu dengan sukacita. Waktu kita menghargai hidup kita akan bangun dengan semangat gitu. Meskipun kita punya beban, punya masalah masing-masing, tapi kita tetap semangat. Lalu kemudian kalau kita misalnya menghargai hidup ini, waktu kita mengalami keadaan yang terbatas pun, kita tidak mudah down, kita nggak mudah terintimidasi juga dengan omongan orang. Ya, teman-teman perlu ingat, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ada banyak sekali orang yang berpotensi membuat kita pahit gitu, kita sakit hati, mungkin mereka ngejudge kita atau melihat kita dengan pandangan yang enggak enak gitu karena keadaan-keadaan kita, itu adalah hak mereka. Kita nggak bisa kontrol bagaimana cara orang bersikap, bagaimana cara orang ngomong sama kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa paksa tutup mulut orang gitu kan, atau orang nulis-nulis sesuatu, kita nggak perlu kontrol. Tapi kita bisa kontrol hati kita, pikiran kita, attitude kita, itu kita bisa kontrol. Jadi hari ini, yuk mulai di tahun yang baru, di musim yang baru, kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Apa sih yang kita punya? Mulai syukuri itu. Sesederhana apapun, progres sedikit apapun, ayo belajar bersyukur. Kalau misalnya teman-teman sedang yang nggak bisa jalan, lalu berlatih gitu ya, sedikit demi sedikit, lalu ada progres, bersyukurlah untuk itu. Bilang terima kasih Tuhan untuk kemajuan ini. Waktu kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana yang kita punya, maka Tuhan akan tambah-tambahkan hal yang besar. Semakin hari akan semakin ditambahkan, dan kita akan bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Oke? Biar hal yang simple ini bisa menjadi reminder buat kita semua. Itu aja yang mau saya share. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Risha Yamamoto atas sharing firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Jadi teman-teman, Tuhan memberkati kita sesuai dengan keperluan kita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, dan kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, dan belajar mengucap syukur dalam segala hal, mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan belajar mengucap syukur dalam segala hal. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan kepada Pendeta Risha Yamamoto ini? Tapi ada orang menendang gimana? Kenapa, Mel? Anak udah bersyukur. udah melakukan semua, tapi ada orang menendang aku gimana? Menghina aku. Mau apa Ya. Menghina aku. Sudah bersyukur, ya saya sudah dengar. Jadi kalau kita sudah bersyukur, kita sudah belajar untuk mengucap syukur lah ya dalam segala keadaan. Tapi ada orang yang tetap menghina kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Berdoalah untuk mereka. Udah berdoa, gimana? Kita berdoa untuk orang yang menghina kita. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Kan kita nggak bisa paksa orang. Orang mau hina kita, terus kita ngomong, jangan hina saya. Kan nggak bisa. Karena mereka berarti belum mengenal Tuhan. Bagaimana
bersikap yang baik, bagaimana penuh kasih, kan kita nggak bisa kontrol mereka. Yang kita bisa urus kan hati kita. Iya, berdoa. Waktu kita berdoa, perkatakan berkat buat mereka. Jadi kalau misalnya kenal namanya, misal yang menghina itu namanya Keisha. Coba berdoa, Tuhan berkati Keisha yang sudah menghina saya. Dan beri saya kekuatan untuk saya bisa tetap bersuka cita. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa maksa respon orang seperti apa. Ya, kalau orang mau tetap menghina ya nggak apa-apa. Tapi yang kita perlu urus adalah hati kita. Jadi tetaplah untuk mendoakan mereka. Ya, respon. Iya. Itu respon ya. Iya, respon hati kita. Jadi bukan orang mau kayak gimana sama kita, tapi respon kita ini seperti apa. Orang menghina, kalau kita terus sakit hati, lalu jadi marah, ini salahnya di kita. Karena kan hidup kita bukan ditentukan sama omongan dia. Dia mau menghina kita seperti apapun, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Jadi kenapa kita harus terpengaruh? Makanya lebih baik belajar mengampuni, belajar mendoakan. Memang tidak mudah, saya tahu, tapi belajar praktek. Karena kan Tuhan memang meminta kita untuk punya kasih-Nya. Salah satu prakteknya ini, kita belajar mendoakan orang yang mungkin suka menghina kita dan ngomong yang nggak enak sama kita. Seperti itu. Ini boleh minta WA nggak? Boleh, nanti bisa minta sama Sisi ya. Ya. Oke. Halo Ya. Kak Kesia. Ya, ya, Tuhan berkati. Bisa. Oke. Halo Kak. Iya, Halo Kak Kesia, aku mau nanya nih. iya. Kalau kadang saya juga mengalami hal-hal demikian, kayak hinaan, kayak dilecehkan, itu juga memang tidak mudah. Saya juga ngalamin hal sehari-hari saya seperti itu. Ya. Itu juga harus tetap bersyukur ya. Betul. Tetap bersyukur. Mengucap syukur itu mudah dilakukan, mudah di ngomong, tapi susah dipraktekin. Tapi Iya, percayalah, waktu kita bisa belajar bersyukur, berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dulu waktu saya nggak bisa jalan, saya juga dihina. Bahkan karena saya pelayanan, saya dibilang itu semua yang saya doakan sakitnya pindah ke saya. Bayangin orang lagi nggak bisa jalan, terus kemudian diomongin kayak gitu terus. Oh itu rohnya pindah semua ke kamu. Lalu saya dibilang ada keluarga besar yang berkata, itu mah pura-pura, itu mah supaya kamu nggak kerja, supaya malas dan segala macam. Saya nggak bisa paksa orang itu mau komentar seperti apa. Kalau kita terlalu capek mikirin omongan orang, kita nggak bakal maju. Kita jadi nggak lihat berkat Tuhan. Iya, di depan kita. Jadi lebih baik iya, berterima kasih aja sama Tuhan. Ya kalau ada orang yang menghina ya diampuni, didoakan. Itu memang sulit gitu. Tapi waktu kita bisa melakukan itu, kita akan lihat kok ada hal-hal baik yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Freddy, Lucky? Oh bisa atau Pauline? Gini itu dulu Nas. Iya kan gue mau pensiun lupa kan mau. Sudah? Kalau tidak ada, baik kalau tidak ada, kita nggak ada nih ya. Kita tutup saja ya kita hari ini. Ada yang mau diminta didoakan teman-teman? Karena yang mendoakan nanti doa penutup kita Keisha Yamamoto ya. Ada mainan. Kenapa? Ya, ada mainan. Temen aku ada mainan. Teman Melisa. Tolong doain. Tolong doain. Temen aku ada mainan. Namanya siapa temannya? Jadi temen aku ada mainan.
Carlo. Carlo. Ah, hmm. Nama temannya Carlo. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau didoakan teman-teman? Nah, Udah ya? Doa biar sehat aja deh, biar sehat. Amin. Ya. Pokok doanya apa yang mau didoakan? ini ada apa itu nama Biar tidak semua semua. Oh iya, anggota ini komunitas kita lagi tanya sama yang lain. Yang Melisa tadi sudah ya, nanti kita doakan untuk temannya, yang Carlo. Lalu ada lagi? agar semua anggota komunitas ini sehat. Oke, ya itu nanti kita doakan juga. Ya. Sudah? Mari kita berdoa sama-sama teman-teman. Sekalian doa berkat sih atau? Iya. Oke, ya teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat fellowship sore hari ini, biar hal yang sederhana kami boleh mulai hidupi, biar kami menjadi orang-orang yang bisa melihat apa yang kami punya, apa yang kami bisa lakukan, kami fokus dengan apa firman Tuhan buat kami bangun hubungan dengan Tuhan, dan kami bisa mengurangi fokus kami dengan hal-hal yang di luar kontrol kami. Engkau yang menolong kami Tuhan, semua anggota Komsel ini, kami berdoa biar Engkau memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, progres buat yang sakit, Tuhan memberikan kesehatan, apa yang mereka lakukan, obat yang diminum, konsultasi dokter, latihan-latihan, semuanya Tuhan berkati, biar Tuhan hadir sehingga semakin hari semakin mengalami kemajuan. Biar Tuhan hadir di dalam kehidupan kami semua, memberkati juga pekerjaan yang masih studi, yang di dalam rumah, semuanya Tuhan memberkati, biar kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mau berdoa buat teman dari Melisa Tuhan yang bernama Carlo, biar Tuhan tolong kalau misalnya ada mengalami kepahitan, biar Tuhan Engkau yang mencabut setiap akar pahit di dalam kehidupannya, dan biar Tuhan membimbing, menolong sehingga Carlo bisa melepaskan pengampunan dan melepaskan damai sejahtera, biar dia bisa menghidupi yang benar di dalam Tuhan, punya hati yang damai, punya hati yang benar di dalam Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh terbuka. Kami juga berdoa Tuhan, biar hari ini Engkau yang memimpin kami, memberikan hikmat pengertian, setelah Komsel ini, setelah fellowship ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Ajar kami, untuk kami tidak fokus dengan apa kata orang, apa komentar orang, apa yang menjadi cemooh orang dalam hidup kami, karena hidup kami ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh mereka. Biar kami fokus dengan Tuhan kami, yang menciptakan kami, yang memberi kesempatan untuk kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua teman-teman Komsel yang saat ini hadir. Kami berdoa biar Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, biar apa yang dikerjakan Tuhan buat jadi berhasil, mereka jadi kepala bukan ekor, menjadi orang yang memberi, dan semuanya dijadikan Tuhan penuh anugerah, penyertaan, dan perlindungan Tuhan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Memberkati. Lagi ya, Bu. Terima Amin. kasih. Lagi ya. Ya. Teman-teman semua. Dan berkati Sampai Sisi. jumpa Sabtu depan ya. Bye. Oke. Ah. Bye. Ah. Nah.